Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Langit malam di atas jazirah Arab selalu menyimpan misterinya sendiri. Di musim haji, ketika jutaan manusia berkumpul di padang Arafat, bumi seperti berdenyut dalam satu irama doa. Dari permukaan tanah, hanya terdengar lantunan talbiyah, tangisan, dan bisikan doa para jamaah yang menengadah. Tetapi dari luar angkasa, ada sesuatu yang jauh berbeda. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk dilihat oleh manusia. Pada suatu malam musim haji, sebuah satelit Rusia melintasi orbitnya di atas Timur Tengah. Satelit itu bukan satelit biasa. Ia adalah bagian dari program observasi Resource Decca, satelit beresolusi tinggi yang dirancang untuk mengamati bumi dengan detail luar biasa. Awalnya, misi malam itu hanyalah rutinitas, memotret gurun, memantau perubahan iklim, dan merekam pergerakan di kawasan strategis. Namun pada salah satu lintasannya, sensor optik satelit menangkap kilatan aneh tepat di atas tanah suci Arafah. Di pusat kendali Moskow, layar besar menampilkan rekaman langsung dari kamera satelit. Para operator awalnya mengira itu hanya pantulan, sinar bulan atau gangguan lensa. Tetapi ketika gambar diperbesar, seluruh ruangan mendadak terdiam. Di tengah lautan manusia yang sedang berwukuf, terlihat satu titik cahaya menyala jauh lebih terang dari sekelilingnya. Bukan sekadar cahaya statis, melainkan sosok putih bercahaya, berdiri tegak seolah menjadi pusat dari lautan manusia. Sosok itu tidak bergerak seperti jamaah lain, tidak terombang-ambing oleh gelombang manusia, tidak larut dalam kerumunan. Ia berdiri kokoh, seakan menjadi tiang cahaya yang menjulang ke langit. Rekaman itu hanya berlangsung beberapa detik, namun cukup lama untuk membuat para teknisi terperangah. Mereka terbiasa melihat kilatan dari bumi, pantulan logam pesawat, kobaran, api dari perang Suriah, atau cahaya kota Moskow yang gemerlap di malam hari. Tapi cahaya ini berbeda. Ia bukan berasal dari sumber buatan, bukan pula dari pantulan alamiah. Spektrum cahaya yang terbaca di layar inframerah menunjukkan pancaran energi murni, konsisten, dan tidak bisa dijelaskan dengan fenomena optik sederhana. Seorang teknisi muda berbisik lirih. Apakah itu manusia? Rekan di sampingnya hanya menggeleng, matanya terpaku ke layar. Apa yang terlihat satelit Rusia malam itu sebenarnya bukan kali pertama Mekah dan sekitarnya dilaporkan memancarkan cahaya aneh dari luar angkasa. Sejak era 1960-an, kesaksian seperti ini sudah beredar. Valentina Tereshkova, kosmonot wanita pertama dunia, pernah menyebut bahwa saat ia mengorbit bumi, kawasan Mekah tampak berbeda dibanding kota lain. Ada semacam aura atau kilau yang membuatnya menonjol di antara kegelapan padang pasir. Meski ucapannya kala itu dianggap hanya ekspresi puitis, sebagian ilmuwan muslim menafsirkannya sebagai kesaksian nyata atas keistimewaan tanah suci. Yuri Gagarin, manusia pertama yang keluar angkasa, bahkan menulis catatan pribadi yang kemudian ditemukan setelah kematiannya. Dalam salah satu catatan, ia menyinggung sebuah cahaya yang sulit dijelaskan, terpancar dari arah tanah Arab. Meski detailnya samar, tulisan itu cukup untuk membuat beberapa peneliti Rusia percaya bahwa Gagarin pernah menyaksikan sesuatu yang tak ingin ia ungkapkan secara terbuka. Kesaksian para kosmonot itu lama dianggap sekadar cerita sampingan. Namun malam itu, dengan rekaman satelit modern, kesaksian mereka terasa hidup kembali, seolah semesta sengaja memperlihatkan ulang sesuatu yang selama ini dikubur dalam sunyi. Bahkan sebelum rekaman satelit Rusia ini, dunia sempat dihebohkan dengan foto satelit yang beredar tahun 2005. Foto itu memperlihatkan Ka'bah di Mekah yang memancarkan cahaya vertikal putih ke langit. Foto tersebut viral di forum internet, memicu perdebatan sengit. Sebagian yakin itu asli, sebagian menyebutnya hasil manipulasi digital. Namun bagi banyak umat Islam, foto itu hanyalah pengingat bahwa tanah suci memang menyimpan rahasia yang tak mudah dijelaskan.
Google Earth pun sempat menjadi bahan pembicaraan ketika seorang pengguna mengklaim menemukan jejak cahaya misterius di atas Mekah. Pihak Google tidak pernah mengonfirmasi, tapi rumor itu semakin menguatkan keyakinan bahwa ada fenomena spiritual yang hanya bisa ditangkap oleh mata langit. Beberapa ilmuwan Muslim berteori bahwa Ka'bah adalah pusat energi elektromagnetik bumi, poros yang menghubungkan langit dan bumi. Meski teori ini sulit diverifikasi dengan sains modern, fenomena cahaya yang berulang kali dilaporkan dari orbit membuat teori itu terus hidup di kalangan peneliti alternatif. Namun apa yang ditangkap satelit Rusia malam itu berbeda. Ini bukan sekadar cahaya statis atau pancaran vertikal. Di tengah jutaan manusia yang mengenakan pakaian ihram putih, satelit menangkap satu sosok putih yang berbeda. Terlalu terang, terlalu konsisten, dan terlalu jelas untuk dianggap jamaah biasa. Jika itu hanyalah pantulan cahaya dari kain ihram, maka puluhan ribu jamaah lain seharusnya memantulkan hal yang sama. Tapi nyatanya, hanya ada satu sosok yang bersinar. Kamera inframerah bahkan mengonfirmasi pancaran energi yang keluar dari tubuhnya, bukan sekadar refleksi cahaya. Para teknisi di ruang kendali mencoba mencari jawaban teknis. Mereka memeriksa kemungkinan adanya gangguan sensor, glitch digital, atau bias optik. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan semua instrumen berfungsi normal. Artinya, rekaman itu otentik. Satelit benar-benar merekam sosok bercahaya di Arafat. Seorang insinyur senior di ruangan itu berkata pelan, "Ini bukan sekadar anomali, ini sesuatu yang lebih besar." Setelah diskusi singkat, pimpinan ruang kendali memutuskan memberi label khusus pada rekaman itu, Arafat Anomaly Classified. File disimpan di server internal dengan tingkat akses terbatas. Perintah diberikan untuk tidak membicarakan hal ini di luar ruangan, bahkan kepada keluarga sekalipun. Namun, rasa penasaran tetap menghantui mereka yang sempat melihat rekaman itu. Di mata sebagian, sosok putih itu bukan sekadar anomali optik. Ia adalah tanda. Tanda bahwa di tengah jutaan manusia yang berdoa di Arafat, ada satu sosok yang diperlihatkan Allah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan manusia. Bayangan hadis-hadis tentang akhir zaman pun terlintas. Riwayat menyebut bahwa Imam Mahdi akan dikenal di Mekah dan bahwa Arafat adalah salah satu tempat yang menyimpan tanda-tanda besar. Apakah satelit Rusia tanpa sengaja merekam salah satu tanda itu? Ataukah ini hanya kebetulan kosmik yang tak akan pernah terulang? Yang jelas, bagi mereka yang menyaksikannya, malam itu menjadi awal dari misteri besar. Sebuah rekaman yang mungkin ditakdirkan hanya sebentar terlihat sebelum akhirnya lenyap. Rekaman satelit Rusia yang memperlihatkan sosok putih di padang Arafat disimpan dengan label rahasia. Arafat Anomaly Classified. Para teknisi yang menyaksikannya diperintahkan untuk diam, seolah yang mereka lihat hanyalah ilusi sesaat. Namun rahasia besar tidak pernah bisa disimpan lama di ruang kendali sempit. Setiap data yang masuk ke server satelit Rusia, pada akhirnya harus melalui jaringan komunikasi global yang terhubung ke pusat monitoring internasional. Dan disitulah masalah dimulai. Keesokan paginya, salah satu teknisi senior mencoba membuka ulang file rekaman itu. Namun, ia mendapati sesuatu yang janggal. File yang semalam disimpan kini tidak bisa diakses. Kode enkripsi yang mereka gunakan tiba-tiba error, seperti ada tangan tak terlihat yang mengacak-acak kunci pengaman. Tim teknis mengira server mereka terkena serangan siber. Itu bukan hal baru, karena sejak lama Rusia dan Amerika saling menyusup jaringan komputer satu sama lain. Tetapi kali ini berbeda. Mereka tidak hanya kehilangan akses, melainkan seluruh salinan video seakan lenyap dari server utama. Diarsip, yang tersisa hanyalah metadata. Sebuah catatan log yang menuliskan Arafat Anomaly 1411, isi file kosong. Visual yang semalam membuat ruang kendali terdiam kini raib, seolah tidak pernah ada. Seorang operator panik. Bagaimana mungkin? Kita punya 3 backup otomatis. Tapi bahkan backup di server cadangan pun hilang. Semuanya terhapus bersih, hanya meninggalkan jejak samar bahwa file itu memang pernah ada. Bagi sebagian teknisi, hilangnya file itu bukan ulah peretas biasa.
Ada pola enkripsi yang mirip dengan standar milik Amerika Serikat, dan hanya satu lembaga yang memiliki akses global terhadap data satelit lintas negara, NASA. Sejak kerjasama Rusia-Amerika dalam proyek Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, kedua negara memang berbagi sebagian data satelit melalui jaringan penelitian bersama. Resminya, tujuannya adalah transparansi ilmiah. Namun di balik itu, jalur ini juga memungkinkan Amerika memantau hampir semua data yang dikirim satelit Rusia, terutama data yang menyangkut wilayah strategis. Maka ketika rekaman Arafat anomali tiba-tiba hilang dari server Rusia, kecurigaan segera mengarah ke Washington. Dugaan muncul. NASA atau Badan Intelijen Amerika telah masuk dan menghapusnya dengan alasan keamanan global. Seorang analis Rusia berkata sinis, bagi mereka, satu kilatan cahaya di Arafat bisa lebih berbahaya daripada rudal nuklir. Bukan kali ini saja data satelit menghilang secara misterius. Tahun 2013, data observasi matahari dari satelit Rusia sempat raib, lalu muncul potongan citra serupa di server NASA tanpa penjelasan. Begitu juga dengan proyek satelit Landsat milik Amerika sendiri, di mana beberapa foto bumi yang dianggap sensitif disensor sebelum dirilis ke publik. Contoh lain, beberapa foto satelit dari kawasan Timur Tengah, terutama di Mekah dan Madinah, pernah menghilang dari Google Earth, lalu kembali dengan kualitas buram yang sudah diedit. Publik hanya bisa menduga, ada sesuatu di Tanah Suci yang sengaja ditutupi. Dengan rekam jejak seperti itu, hilangnya file Arafat anomali tampak terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Seolah ada tangan besar yang bergerak cepat, memastikan tidak ada bukti visual yang tersisa. Tak lama setelah insiden itu, pihak Roskosmos, lembaga antariksa Rusia, menerima komunikasi resmi dari Amerika. Isinya samar, hanya berupa peringatan tentang menjaga stabilitas global dan pentingnya kerjasama dalam data observasi. Kalimat yang terdengar diplomatis, tapi bagi orang-orang di dalam, jelas itu adalah kode halus. Jangan buka mulut tentang apa yang kalian lihat. Moskow sendiri memilih diam. Bagi pemerintah Rusia, mengangkat isu ini hanya akan memicu ketegangan baru dengan Amerika. Padahal kerjasama di luar angkasa adalah salah satu jembatan terakhir di tengah konflik geopolitik. Maka keputusan diambil, rekaman itu dianggap hilang, tidak ada pembicaraan resmi, dan para teknisi diminta menandatangani klausul kerahasiaan tambahan. Namun, rumor tetap beredar. Di kalangan kecil teknisi yang pernah menyaksikannya, bisik-bisik tentang sosok putih di Arafat mulai menyebar. Ada yang menganggap itu malaikat, ada yang yakin itu pertanda Imam Mahdi. Tetapi di luar ruangan kendali, cerita itu tidak pernah terdengar, dibungkam oleh ketakutan akan pengawasan. Pertanyaan: terbesar bukanlah siapa yang menghapus file itu, melainkan mengapa? Mengapa sebuah rekaman satelit tentang Padang Arafat dianggap begitu berbahaya hingga harus dihapus dari semua arsip? Jawabannya mungkin terletak pada dampaknya. Bayangkan jika rekaman itu dipublikasikan. Dunia akan melihat dengan mata kepala sendiri sosok putih bercahaya di tengah jutaan jamaah. Bagi umat Islam, itu akan langsung ditafsirkan sebagai tanda spiritual, mungkin bahkan dikaitkan dengan nubuat akhir zaman. Bagi dunia barat yang sekuler, itu akan menghancurkan narasi sains materialistik yang mereka junjung. NASA, Pentagon, dan lembaga intelijen Amerika tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa dibiarkan. Karena jika benar ada tanda-tanda spiritual dari langit yang terekam, maka kekuatan narasi mereka akan runtuh. Mereka bisa mengendalikan media, ekonomi, bahkan politik dunia, tetapi tidak bisa mengendalikan tanda dari Tuhan. Maka cara termudah adalah menghapus bukti. Seperti yang mereka lakukan berulang kali terhadap fenomena-fenomena langit yang tak bisa dijelaskan. Meski file utama hilang, kabarnya ada satu salinan yang berhasil diselamatkan. Salah satu teknisi Rusia yang terlibat dalam malam itu dikatakan sempat membuat backup pribadi di perangkat eksternal. Namun nasib file itu tidak jelas. Ada rumor bahwa ia melarikan diri ke luar negeri, ada pula yang mengatakan ia diinterogasi lalu menghilang begitu saja. Hanya satu hal yang pasti, istilah Arafat anomaly kini menjadi legenda sunyi di kalangan tertentu. Sebuah catatan yang tidak ada buktinya.
tapi dituturkan berulang dari mulut ke mulut. Bagi sebagian orang, hilangnya file itu hanyalah cerita kecil dalam perang data antara Rusia dan Amerika. Tetapi bagi mereka yang mengaitkannya dengan nubuat, ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Sosok putih itu dianggap sebagai tanda. Dan fakta bahwa NASA dan lembaga internasional begitu cepat menghapus buktinya, hanya menegaskan satu hal. Mereka tahu sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang tidak ingin mereka biarkan dunia saksikan. Sesuatu yang, dalam keyakinan umat Islam, berhubungan erat dengan kedatangan Imam Mahdi. Malam itu, ketika kabar tentang rekaman satelit Rusia yang hilang mulai menyebar di kalangan sempit para peneliti luar angkasa, sebuah pertanyaan besar muncul. Mengapa justru file itu yang diputuskan untuk dikubur? Jawaban yang sederhana mungkin, karena ia hanya dianggap anomali visual. Namun bagi sebagian lain, alasannya jauh lebih dalam. Rekaman itu dianggap berbahaya, bukan hanya karena teknologinya, tetapi karena ia menyentuh jalur nubuat yang sudah pernah disampaikan lebih dari 14 abad lalu. Sejak dahulu, ada banyak catatan sejarah tentang cahaya yang muncul dari Makkah. Dalam riwayat Sirah Nabawiyah, malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan sejumlah peristiwa kosmik. Api Majusi di Persia padam setelah menyala 1000 tahun, dan cahaya terang memancar dari Jazirah Arab hingga istana. Busra di Syam, cahaya itu menjadi penanda datangnya sosok yang kelak mengubah dunia. Kini, ketika satelit modern merekam kilatan putih di Arafat, sebagian ulama mengingatkan bahwa sejarah mungkin berulang. Tanda dari langit tak pernah berdiri sendiri. Di antara hadis sahih yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Akan keluar pada akhir zaman seorang lelaki dari keluargaku, Ahlul Bait, namanya sesuai dengan namaku, dan nama ayahnya sesuai dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Bagi sebagian orang beriman, cahaya putih di Arafat bukan sekadar anomali optik. Ia seakan menjadi bayangan nubuat, tanda samar bahwa dunia sedang dipersiapkan menuju kemunculan sosok yang dijanjikan, Al-Mahdi. Mengapa lembaga sekelas NASA atau Badan Intelijen Luar Angkasa harus repot menghapus file satelit yang menunjukkan cahaya di Arafat? Jawabannya kembali ke geopolitik spiritual. Dunia Barat sangat paham bahwa keyakinan umat Islam terhadap nubuat Mahdi adalah faktor yang dapat membangkitkan kekuatan kolektif luar biasa. Sejarawan menyebut, ketika Napoleon menyerbu Mesir pada abad ke-18, ia tahu benar betapa kuatnya bayangan Al-Mahdi di benak kaum muslimin. Bahkan Inggris, dalam catatan kolonialnya di Sudan, pernah menghadapi perlawanan besar dari pengikut Muhammad Ahmad bin Abdullah yang memproklamirkan dirinya sebagai Mahdi pada 1881. Meski peristiwa itu berakhir dengan tragis, satu hal terbukti, mitos Mahdi mampu menggerakkan massa melawan imperium global sekalipun. Maka, ketika sebuah rekaman ruang angkasa modern menampilkan sesuatu yang mirip dengan cahaya putih di titik puncak ibadah Arafah, tentu muncul kekhawatiran. Apakah ini akan menyalakan kembali imajinasi umat? Apalagi, fenomena itu terjadi bukan di tempat sembarangan, melainkan di Padang Arafat, titik yang dalam banyak riwayat kelak menjadi saksi penting di akhir zaman. Dalam banyak riwayat, Arafat digambarkan sebagai tempat terkabulnya doa, tempat berkumpulnya umat, dan saksi besar dari perjalanan haji. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Hajju Arafah." Inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Namun, ada juga ulama yang menyinggung bahwa Arafat akan menjadi titik peristiwa besar di akhir zaman. Imam Al-Barzanji dalam kitab Al-Isya'ah li Ashrat Al-Sa'ah mencatat, kelak banyak peristiwa kosmik dan spiritual yang muncul dari sekitar Makkah dan Madinah sebagai tanda semakin dekatnya akhir zaman. Apabila cahaya putih itu benar terekam di Arafat, maka posisinya sangat simbolis. Arafat adalah tempat jutaan manusia berkumpul, mirip gambaran mahsyar kecil di dunia. Ia berada di titik geografis yang disebut-sebut sebagai jantung bumi, dan ia terikat langsung dengan ritual haji, yang dalam nubuat akhir zaman diyakini akan mengalami perubahan besar.
Sumber-sumber intelijen barat sangat paham. Nubuat Imam Mahdi bukan sekadar teks keagamaan. Ia adalah peta masa depan yang berpotensi mengguncang tatanan dunia. Dalam laporan CIA tahun 1980-an yang kemudian dideklasifikasi, ada satu bagian khusus yang menyebut tentang Islamic Messianic Expectations, ekspektasi mesianis Islam. Dokumen itu menegaskan bahwa keyakinan pada sosok Mahdi bisa menjadi faktor penggerak politik global. Inggris, sejak era kolonial, selalu menempatkan Mahdism sebagai ancaman laten. Maka tak heran bila file satelit Rusia yang sempat bocor justru lebih ditakuti ketimbang data meteor atau anomali kosmik biasa. Karena ia langsung bersinggungan dengan nubuat. Bayangkan, satelit buatan manusia di orbit bumi merekam fenomena cahaya putih di Arafat, lalu file itu hilang. Namun, dalam kitab hadis, cahaya dan tanda-tanda kosmik di langit memang sudah disebutkan sebagai pengantar munculnya Imam Mahdi. Imam As-Suyuti dalam Al-Urful Wardi fi Akhbar Al-Mahdi meriwayatkan sejumlah tanda, gempa, bumi, perubahan di langit, hingga munculnya cahaya yang tak biasa. Sebagian ulama mengaitkan tanda ini dengan fenomena kosmik yang hanya bisa dipahami manusia modern lewat instrumen canggih, seperti satelit. Apakah mungkin cahaya di Arafat adalah salah satu isyarat? Tidak ada yang bisa memastikan. Namun pola penghapusan file, pola sensor berita, hingga sikap panik NASA dan Roskosmos justru memperkuat kecurigaan bahwa fenomena itu bukan sembarang cahaya. Umat Islam meyakini Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Hasan bin Ali. Ia akan muncul di akhir zaman, menegakkan keadilan, dan menyatukan umat. Bahkan, sejumlah riwayat menyebut bahwa kemunculannya akan terjadi di sekitar Makkah. Jika demikian, apakah mungkin cahaya putih di Arafat adalah preludium dari nubuat itu? Mungkin bukan pertanda langsung, tetapi simbol yang mengguncang kesadaran global bahwa tanah haram tetap menjadi pusat gravitasi spiritual dunia, meski dunia modern berusaha menutupinya dengan teknologi, sensor, dan konspirasi. Rekaman satelit Rusia yang dikubur itu akhirnya menjadi bagian dari sejarah gelap intelijen luar angkasa. Namun bagi mereka yang mengaitkan fenomena langit dengan nubuat, potongan kecil cahaya itu terasa seperti bisikan, bahwa dunia sedang bergerak menuju sebuah janji lama, dan janji itu bernama Al-Mahdi. Kalimat itu, meski terdengar sederhana, menyimpan gemuruh yang mampu membuat poros dunia berguncang. Bagi mereka yang hanya melihat dunia sebatas hitungan sains dan data digital, mungkin cahaya di Arafat hanyalah efek atmosfer, bias optik, atau pantulan satelit. Tetapi bagi hati-hati yang terikat pada nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fenomena itu bukan sekadar cahaya. Ia adalah pesan, isyarat samar yang terhubung langsung dengan janji lama, janji yang tak pernah gagal, kemunculan seorang pemimpin akhir zaman. Sejak abad-abad pertama Islam, riwayat tentang Al-Mahdi beredar luas di berbagai kitab hadis. Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal, hingga Ibnu Majah meriwayatkan nubuat itu dengan jalur yang beragam. Semua menyebutkan sosok yang kelak datang dari keturunan Rasulullah bernama seperti beliau dan akan memenuhi bumi dengan keadilan. Imam As-Suyuti menegaskan hadis-hadis tentang Al-Mahdi mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Artinya, jumlahnya begitu banyak hingga tak mungkin semuanya palsu. Inilah sebabnya keyakinan tentang Al-Mahdi menjadi salah satu doktrin besar dalam khazanah umat Islam. Maka ketika sebuah cahaya aneh terekam di Arafat, tempat yang setiap tahun menjadi saksi berkumpulnya jutaan manusia, sebagian ulama dan peneliti melihatnya sebagai potongan kecil dari nubuat itu. Seolah sejarah berbisik, janji itu semakin dekat. Bahas di ruang-ruang rahasia Badan Intelijen Barat, nubuat Mahdi bukan sekadar wacana agama. Ia diperlakukan layaknya blueprint ancaman global. Sejumlah dokumen yang sudah dideklasifikasi menunjukkan bahwa CIA dan MI6 sejak lama menaruh perhatian khusus pada konsep Mahdiyah. Dalam laporan Islamic Messianic Expectations 1980-an, CIA menyebut bahwa keyakinan pada Imam Mahdi
dapat memicu mobilisasi massa berskala besar dan mengganggu stabilitas geopolitik dunia. Contoh sejarahnya nyata. Tahun 1881, Muhammad Ahmad bin Abdullah di Sudan mengaku sebagai Mahdi. Dalam waktu singkat, ia berhasil menggalang puluhan ribu pengikut, mengguncang Imperium Inggris, dan bahkan membunuh Jenderal Charles Gordon di Khartoum. Pada abad ke-19 juga, penjajah Perancis di Aljazair mencatat bagaimana rumor Mahdi yang akan muncul membuat masyarakat tak pernah tunduk sepenuhnya pada kolonialisme. Bahkan Napoleon saat menyerbu Mesir dikabarkan berusaha mempelajari nubuat tentang Mahdi karena tahu ide itu bisa membangkitkan perlawanan rakyat. Maka, fenomena kosmik yang menyerempet nubuat Al-Mahdi, seperti cahaya putih di Arafat, tentu saja ditanggapi dengan panik. Dunia Barat paham, sekali imajinasi umat Islam tersulut oleh tanda-tanda langit, kekuatan itu bisa mengalir menjadi energi perlawanan yang tak terbendung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan muncul sebelum Mahdi tanda-tanda di langit yang tidak dapat disangkal. Hadis riwayat Ahmad. Banyak ulama menafsirkan tanda-tanda ini sebagai fenomena kosmik, cahaya, bintang berekor, atau perubahan besar di atmosfer. Pada abad pertengahan, tafsir itu dianggap metafora. Namun di era modern, ketika satelit dan teleskop merekam segala sesuatu, manusia justru semakin mendekati pemahaman harfiah hadis tersebut. Jika benar cahaya putih di Arafat bukan sekadar gangguan teknis, melainkan fenomena nyata yang bahkan intelijen merasa perlu menghapusnya, maka kita sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar, benang merah nubuat yang menampakkan diri. Bayangkan, sebuah cahaya dari langit turun di titik wukuf. Ibadah puncak haji, ibadah yang disamakan dengan mahsyar kecil. Tidakkah itu seakan menjadi rehearsal, latihan spiritual sebelum dunia menuju mahsyar sesungguhnya? Arafat adalah tempat manusia menanggalkan gelar, jabatan, dan status. Semua memakai pakaian putih sederhana, berdiri sama di bawah langit yang sama. Para ulama sering menyebut wukuf di Arafat sebagai gambaran miniatur hari kebangkitan. Jika demikian, maka cahaya yang turun di atasnya bisa dipandang sebagai isyarat pengingat bahwa pertemuan besar umat manusia bukan sekadar simbol, melainkan akan benar-benar terjadi. Dalam kitab Al-Isya'ah, Li Ashrat Al-Sa'ah, Imam Barzanji menuliskan bahwa di sekitar Makkah dan Madinah akan muncul banyak fenomena besar menjelang akhir zaman. Gempa, cahaya, dan peristiwa kosmik yang tidak bisa dijelaskan akal. Semua itu hanyalah prolog menuju panggung akhir sejarah manusia. Bila semua tanda ini kita hubungkan, maka cahaya di Arafat bukan berdiri sendiri. Ia hanya sepotong dari mozaik yang lebih besar, munculnya Al-Mahdi. Riwayat menyebut, Imam Mahdi akan dibayat di Makkah, tepatnya di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Umat akan datang dari seluruh penjuru, sebagian dengan keyakinan, sebagian dengan keterpaksaan. Sebelum itu, dunia akan dilanda fitnah besar, kezaliman merajalela, dan krisis global mengguncang seluruh bangsa. Lihatlah dunia hari ini. Krisis pangan dan air sudah menghantui Afrika, Timur Tengah, bahkan Eropa. Perang dan ketegangan geopolitik membara dari Gaza hingga Ukraina. Teknologi digital justru menambah kekacauan, kabar palsu, rekayasa informasi, hingga penghapusan bukti-bukti sejarah, seperti rekaman satelit Rusia yang hilang. Bukankah semua ini mirip puzzle yang saling melengkapi? Maka tibalah kita pada klimaks cerita. Seberapapun dunia berusaha menutup, menghapus, dan menyembunyikan cahaya Arafat, mereka tidak akan mampu menutup nubuat. NASA bisa menghapus file, Roskosmos bisa menutup arsip, intelijen bisa mengubur data. Tetapi nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah bisa dipadamkan. Sama seperti api majusi yang padam pada malam kelahiran Nabi, cahaya putih di Arafat adalah pesan, simbolis bahwa sejarah sudah bersiap menutup putaran besarnya, bahwa janji itu semakin dekat, bahwa dunia dengan segala kezaliman dan kegelapannya sedang menunggu hadirnya cahaya terakhir. Rekaman satelit itu hanyalah sepotong kecil dari mosaik besar akhir zaman. Tetapi justru karena kecil,
ia terasa lebih tajam. Seperti bisikan di tengah kebisingan dunia, ia membuat hati orang beriman bergetar. Apakah ini saatnya? Dan pada akhirnya, pesan itu jelas. Manusia boleh menolak, boleh menghapus, boleh menganggapnya ilusi. Tetapi janji Allah tidak akan pernah ingkar. Dan janji itu bernama Al-Mahdi.